Halo, kita kembali ketemu di pembelajaran bahasa Inggris. Saat ini kita belajar satu materi tentang the simple past tense. Simple past tense ini ada sebagian yang sudah begitu akrab dengan ini karena dulu ketika when you are in junior high school you also study about this tense. Kenapa kita pelajari materi ini secara khusus? Karena materi yang kemarin kita pelajari yakni di naratif itu ada linguistic features yang namanya simple past tense. Sehingga kita kali ini akan belajar tentang simple past tense yang nanti akan meliputi meaning dan use, arti dan penggunaannya, lalu nanti tentang bentuknya, baru nanti kita ngomongin tentang latihan-latihannya. Baik, kita langsung ke meaning dan use-nya. Kapan sih kita menggunakan past tense? Oke. Ya. We use the simple past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Jadi kita menggunakan simple past ini untuk mengungkapkan gagasan, ide atau tindakan yang dimulai dan berakhir di waktu yang sudah lampau. Ini kegunaannya, use-nya. What are some common time expression used with the past tense? Lalu apa sih sebenarnya keterangan waktu yang digunakan untuk past tense ini apa saja? Kita bisa menggunakan yesterday, keterangan waktunya, last, misalnya last month, last week gitu ya. Itu menunjukkan past tense, last year, dan ago. Ya, kita banyak menggunakan ungkapan-ungkapan itu. Atau menggunakan tahun tapi waktunya sudah lalu. Jadi in 1980s, in year of 2000, itu misalnya gitu. Itu ungkapan-ungkapan ini sebenarnya semuanya sudah menunjukkan waktu lampau. Itu keterangan waktu yang digunakan. Oke, contohnya begini. I saw Maria yesterday. You see in this sentence we use yesterday. Ini contoh satu kalimat past tense. Saya melihat Maria yesterday, kemarin gitu ya. Okay. Last Friday the student took their spelling and vocabulary test. Minggu lalu siswa mengambil atau mengerjakan tes spelling dan vocab, ya, mengeja dan tes vocab gitu ya. Itu contohnya. They got married 2 years ago. Ini kemarin tadi kita menggunakan last gitu. Last year, last Friday, last Monday gitu ya. Artinya lalu, Jumat lalu gitu. Kalau ago, yang lalu. They got married 2 years ago. Mereka menikah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ini yang lalu, ago. Ya, kamu catat keterangan-keterangan waktu itu. This action are over, finish. Jadi tindakan ini semuanya itu sebenarnya sudah ini, so, to, got, itu semuanya sudah berlalu, sudah selesai juga. Oke. Itu contohnya. And then how do we form the simple past tense? Lalu gimana caranya kita membentuk past tense? Dalam bahasa Inggris ada 2 jenis verb menggunakan past tense. Yang pertama menggunakan regular verb dan yang kedua menggunakan irregular verb. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Lihat daftar berikut dari kata-kata kerja yang past tense. Dan kita akan identifikasi mana yang regular, mana yang irregular. Contoh begini. Ada thought, ada walked, ada studied, ada gave, ada became, cried, lived, did. Oke. Ini daftar ini sebenarnya ada yang regular, ada yang irregular. Oke. Kata thought misalnya, ini dari kata teach,
kata walk, dari kata walk ini sendiri. Nah, kau perhatikan, yang ini irregular, kalau yang ini adalah regular. Kemudian ya, itu jenis-jenisnya, baik yang regular maupun yang irregular, atau sering disebut dengan yang regular itu yang beraturan, kalau yang irregular itu yang tidak beraturan. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Jadi regular verb adalah ya, apa sih regular verb itu? Kata kerja yang end with ed, kata kerja yang diakhiri dengan ed. Ya. Contohnya begini, kalau simpelnya itu adalah bentuk simpelnya, bentuk present simpelnya adalah walk, maka nanti di past tense menjadi ya, ini bentuk walk, study, cry, live, itu simple formnya. Ini nanti bentuk past tense-nya menjadi tambah ed, walked. Kalau study menjadi studied, gitu. Dan kalau cry, cried, live menjadi live. Nah, itu past tense. Itu yang regular, yang beraturan. Ya, mudah-mudahan kamu bisa memahami ini. Kemudian yang irregular verbs. Irregular verb itu kata kerja yang tidak diakhiri dengan ed, yang tidak diakhiri dengan ed. Contoh-contohnya, kalau bentuk simpelnya itu adalah ada become, bentuk past tense-nya became. Ini tidak beraturan. Kalau yang beraturan tadi tambah ed gitu ya. Kalau ini tidak beraturan. Kalau give ya jadi gave gitu. Drive jadi drove. Forget jadi forgot. Ini tidak ada. Ini sama-sama give pakai i, ini drive, tetapi di sini jadi gave dan ini drove. Gitu ya. Nah, ini gimana caranya untuk bisa seperti ini? Mau tidak mau, you have to memorize. Kamu harus ngapalkan daftar kata kerja, yang daftar kata kerja yang irregular, sehingga kalau yang irregular itu cenderung lebih sedikit. Sehingga kalau kamu hafal yang irregular, nanti praktis kalau nggak ada di daftar itu berarti regular, tinggal tambah ed begitu. Okay. Ini contoh-contoh yang lain pembentukannya. Teach menjadi taught, ini nggak beraturan sama sekali. Bring menjadi brought, gitu ya. Buy menjadi bought. Okay. Celia bought a new computer last weekend, misal begitu. Ini contoh penggunaan irregular. Ini kata bought, gitu. Okay. And some irregular verb don't change at all. Ada sebagian irregular verb yang namanya tidak beraturan. Ada yang tidak berubah, baik present dan pastnya sama, gitu ya. Contoh, hit tetap hit, put jadi put, shut. The children set the table every Sunday. Gitu ya. The children set the table last night. Ini membedakannya bagaimana? Ini yang present yang mana, yang past yang mana? Tinggal dilihat keterangan waktunya nanti. Ini every Sunday berarti present. Kalau yang last night ada last, itu berarti nanti past. Oke. For regular verb, simply use the ed form of the verb in positive sentence. Jadi kalau yang regular cenderung hanya menggunakan ed aja pada kalimat-kalimat positif. When I was a child, I play. Gitu ya. Misalnya begitu. Ini menjadi I played. Dari kata play, I played. Oke. Okay. Donna visit, ini bentuk present. Nanti Parisnya menjadi visited. Itu tinggal tambah ed ketika membentuk kalimat positif. You get it? Sampai sini mudah-mudahan bisa memahami. Hati-hati dengan perubahan-perubahan spellingnya atau ucapannya. Ini played, ini visited. Sehingga kalau ini tipis, played,
played, bukan. Kalau ini tebel, visited, gitu ya. Tuh, nanti akan kamu terbiasa ketika kamu mendengarkan. Oke. For irregular verb, use the correct past tense form in positive sentence. We use the same form with the different subject. This form must be memorized. Ini harus dihafalin. Last week I. Ini bentuk ini memang harus dihafalkan. Tadi saya bilang juga. You must memorize. Okay. Mari kita perhatikan. Last week I ini sent jadi sent. Okay. The student ini have jadi had. The student had an English exam. Do ini sebenarnya kata kerja. Kamu sering tidak menyadari. They did a great job. Okay. Itu contoh penggunaan irregular verb sehingga tidak ada perubahan. Ini mau I juga tetap tidak ada S atau ES kalau student itu ya dan seterusnya. Tidak seperti di present tense. Sehingga subjek ya sudah tinggal tempeli aja kata kerja yang bentuknya past tense. Yang regular tambah ed, yang irregular you must memorize. Kamu harus ngapalkan daftar itu yang biasanya ada di tengah kamus yang irregular itu. Oke. Untuk penggunaan negatif, kita akan gunakan negatif. Cara menggunakannya menggunakan did not atau sering didn't, ya. Did not atau didn't. Plus, perhatikan setelah menggunakan did not atau didn't, nanti kata kerjanya, verbnya kembali lagi menjadi verb 1 atau bentuk present. Oke. I went to work every day. You pay attention? Kamu harus perhatikan. I went. When ini verb 2. Tapi nanti kalau dinegatifkan, kamu perhatikan. I didn't. Dari when ini karena aslinya adalah kata go menjadi when. Ini didn't kembali ke verb 1. Oke. Ingat, untuk penggunaan negatif, did not atau didn't plus verbnya kembali ke verb 1. Oke. Kecuali untuk yang to be, verb to be. Contoh, the verb be is special. Never use didn't or didn't with the verb. Misalnya gini, yang to be itu jadi was, is jadi was, are jadi were. Gitu ya. Plus not nanti kalau negatif. Oke, kamu perhatikan. Untuk penggunaan yes no question. Menggunakan did, subject, ada to be, ada verb 1. Infinitive verb atau verb base form. Infinitive. Contoh, ini kalimat tanya yang yes no question itu, did you go to work? Ya, you pay attention, did you go, bukan did you went. Sekalipun ini yesterday, tetapi ini kata kerjanya tidak went, tetapi menggunakan go. Kenapa? Bentuk pastenya diwakili kata did di depan. Apakah kamu pergi kerja kemarin? Gitu. Did you come yesterday? Ini mestinya kalau I came, tetapi kata kerja come itu come, came, come gitu ya. Come ini verb 1. Sekalipun ini yesterday, tetapi ini menggunakan come karena kata tanya, di depan menggunakan did. Did you come? Oke. Saya harap kalian bisa. Oke, mari kita belajar sedikit. Put the verb into the correct form. Mau perhatikan. Last year, ini kata aslinya, spent my holiday in Ireland. It, ini mestinya di to be nanti. It to be great. I travel, ini pasti verb 1, around the city by car with 2 friends on. And we visit a lot of interesting places. In the evening, we usually go
to cave. Baik, mari kita kerjakan. Ya. We be very lucky with the weather. Ini harus dibentuk negatif, not rain, a lot. We see some beautiful rainbows. Kita akan kerjakan bersama. Last year, ya gitu ya. Last year, perhatikan kata spend menjadi spend. Ya, ini tidak beraturan, irregular. My holiday in Ireland. It, ini to be. To be yang pas untuk it adalah is. It is mestinya, tetapi simple past tense-nya menjadi was. It was great. I travel. Travel. Verb satunya travel. Ini menjadi traveled. Around the city by car with 2 friends and we visited. Ini regular, peraturan. Lot of interesting places. In the evening we usually go menjadi went to cave. Ini irregular. We, ini to be dari we adalah are mestinya, tapi dipasangkan menjadi were. We were very lucky with the weather. It mestinya is to be-nya atau didn't gitu ya. It didn't rain. It didn't rain. Ini rain tetapan kata kerjanya tetap asli karena didn't-nya sudah di sini, pakai past tense-nya pakai didn't. Lot. We saw, ini tidak beraturan, some beautiful rainbows. I had amazing holiday. Mari kita baca bareng-bareng dengan apa yang sudah diisi. Last year, I spent my holiday in Ireland. It was great. I traveled around the city by car with 2 friends and we visited a lot of interesting places. In the evenings, we usually went to cave. We were very lucky with the weather. It didn't rain a lot. We saw some beautiful rainbows. I had an amazing holiday. Good. Silakan, nanti kalian ini ada tugas. Go to website with classmate to practice what you have learned or reviewed today. Ini ada linknya. Silakan nanti coba kamu buka, kemudian kamu latihan di sana. Ini sumber-sumber yang bisa kamu gunakan untuk belajar, dan saya pikir kamu sudah bisa kaitannya dengan past tense. Thank you for your attention. See you next time.